Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 22 Mei 2022, hari Minggu Paskah ke-6. Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Roh penghibur dari Bapa. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan 29. Bacaan kedua Wahyu 21 ayat 10 sampai dengan 14 dan dilanjutkan dengan ayat 22 sampai dengan 23, dan Injil Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan 29. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Yesus tahu saudara bahwa waktunya hanya sesaat bersama para murid. Dan dia mengerti jika pribadinya sudah tak bersama lagi dengan para murid, maka para murid akan mengalami kesulitan, penderitaan, penganiayaan karena namanya. Dan Yesus pun saudara-saudara memahami tantangan yang akan dihadapi oleh para murid, termasuk kita ini semua saudara sebagai pengikut-pengikutnya, di mana akan semakin berat. Untuk itulah Yesus menghendaki dari kita saudara sebagai pengikutnya untuk selalu setia dan taat di dalam kasih-Nya. Di awal Injil hari ini, Yesus sampaikan kepada kita semua, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Yohanes 14 ayat 23. Saudaraku yang terkasih, mengasihi dia saudara berarti kita mau setia dan taat menuruti firman-Nya. Lebih dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, kita diminta untuk menjadi pelaku firman dan menjadi model Yesus di tengah-tengah masyarakat dan dunia ini. Karena saudara, kita adalah cerminan Tuhan Yesus. Jika kita selalu setia dan taat dan melakukannya, maka Yesus dan Bapa yang mengasihi kita akan diam bersama kita. Dalam hal tantangan hidup yang kita hadapi saudara, apapun itu bentuknya, kita tak perlu lagi gentar, takut, dan khawatir saudara. Karena Yesus beserta kita. Dan inilah janji Yesus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita yang hidupnya yang setia, sangat taat, dan mengingatkan kita akan perkataan-perkataan Yesus. Dengan demikian saudara-saudaraku yang terkasih, kita yang adalah pengikutnya saudara tidak perlu lagi gelisah dan takut saudara. Sekalipun Tuhan Yesus tidak lagi menyertai kita secara badani saudara-saudaraku, tetapi saudara ingat, Roh Kudus yang akan menggantikan dia bahkan tinggal di dalam kita untuk selama-lamanya. Dia akan menghibur kita yang mendatangkan damai sejahtera. Perenungan minggu hari ini saudara-saudara mau mengingatkan kita semua apa yang akan kita hadapi saudara. Baik situasi-situasi yang melelahkan, menyedihkan, menjengkelkan, ataupun menakutkan saudara. Untuk dapat selalu ingat akan janji Tuhan Yesus bahwa kita tidak pernah menghadapinya seorang diri. Ada Roh Kudus saudara. Ada Roh Kudus yang akan menghibur dan membawa kita kepada kekuatan, ketenangan, penghiburan, dan damai sejahtera darinya. Damai sejahtera yang diberikan Yesus melalui Roh Kudus tidak akan dapat diperoleh dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Entah itu uang, kedudukan, posisi, nama baik, kepandaian, keluarga, dan seterusnya saudara-saudara. Tidak dapat menjamin kita tetap damai sejahtera
Karena semuanya itu bisa hilang, berubah dan diambil orang, saudara. Damai sejahtera yang sejati hanya dimiliki orang-orang yang sudah menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Yesus dan memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau selalu hidup saudara-saudara dalam kesetiaan dan ketaatan dalam mengasihi Tuhan Yesus. Dan mau melakukan segala firman-Nya saudara. Serta mau hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Maka damai sejahtera yang sejati akan kita peroleh, akan kita alami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Kita persiapkan hati bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita Yesus Kristus di dalam perjamuan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.